Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak dengan taufiknya, tidak bisa kita beribadah saat ini, ibadah Jumat, ibadah syiar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala yang terus memperjalankan waktu dan kita hidup sesuai dengan waktu-waktu yang Allah putarkan untuk kita. Kita telah berada pada hari Jumat tanggal 13 bulan Jumadil Ula tahun 1443 Hijriah bersesuaian dengan tanggal 17 Desember tahun 2021 Masehi. Kaum muslimin, hamba Allah, hafizakumullah. Kemajuan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita manusia membuat kita banyak tahu apa yang terjadi di muka bumi, apa yang terjadi di negara-negara lain tempat di sana hamba-hamba Allah juga hidup seperti kita. Ternyata belakangan sangat banyak kita dengar Allah Subhanahu wa taala telah dan sedang menimpakan musibah demi musibah kepada manusia yang menempati bumi ini. Ada musibah gunung erupsi, ada musibah angin puting beliung, ada musibah banjir. Semua itu adalah Allah ujikan tanpa ada yang bisa menolak ketika Allah menimpakan kaum muslimin dan Allah fidakumullah. Sebagai renungan dan salah satu musibah yang kita menyaksikan berita-beritanya tiap hari adalah erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur. Kita bagaimana kita lihat proses awan asap yang menyelimuti manusia, banjir lahar yang menutupi tempat-tempat, dan sekian ribu orang harus mengungsi. Kita lihat di sini kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala tentang gunung. Menurut ulama 33 kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang gunung. Gunung adalah sesuatu yang penting bagi kita. Artinya penting kita pahami, penting kita yakini fungsinya, dan yang paling penting adalah penting kita bertawakal kepada pemilik gunung serta mematuhi aturan-aturan pemilik gunung Allah Subhanahu wa taala. Dari salah 33 tersebut, 33 tempat dalam Al-Qur'anul Karim Allah menyebutkan gunung. Salah satunya kita lihat surat Ar-Ra'd ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarat ja'ala fiha zawjayn itsnaini yughshil laila an-nahar inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Artinya, wa huwal ladzi madda al-ardha, dan dialah menjadikan bumi ini terbentang. Madda artinya memanjangkan. Panjang tidak seperti yang kita bayangkan sebuah kayu yang panjang. Tidak kita membayangkan sebuah jalan yang panjang. Tapi panjang di sini adalah membentang kemana saja kita pergi di muka bumi, kita masih berada di permukaan bumi.
Kemana saja kita berjalan di muka bumi ini, kita pasti masih berada di permukaan bumi. Tidak melompat ke ujungnya, jatuh ke suatu tempat yang lain, tidak. Bumi adalah qura, sebuah benda menurut kajian ulama sesuai dengan isyarat-isyarat Al-Quranul Karim, benda yang bulat. Kita berada di atasnya saking luas, kita tidak merasakan bulatnya. Kemana saja kita pergi di muka bumi, masih berada di muka bumi. Ini makna panjang. Kemudian wa ja'ala fiha rawasiya, dan Allah Ta'ala telah menjadikan fiha, di dalam bumi, rawasiya. Rawasiya artinya rahasia, pasak. Pasak atau pancang. Pasak dan atau pancang dalam bahasa kita. Ketika kita sebut pasak, terbayang misal sebuah meja yang kita buat dipasak dengan paku sehingga tidak tanggal, tidak copot sambungan kayu. Sebuah kemah kita tegakkan dipasang pasak ke tanah sehingga tidak ambruk kemah tadi. Pasak fungsinya menguatkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bumi dipasak dengan al-jibal, gunung-gunung. Dalam kalimat lain, kata lain Allah sebut autad, pasak-pasak. Jadi kalau rawasiya artinya adalah sesuatu yang ditancapkan ke bawah, sebagaimana kapal atau perahu ada yang diletakkan ke bawah laut agar pelalui perahu tidak goyang, itu jangkar atau saut. Bumi ini ada sesuatu yang menghunjam ke dalam, yaitu gunung, yang dalam kalimat lain disebut autada atau watak. Artinya sama, pasak yang menguatkan bumi. Dan perkembangan ilmu manusia terus Allah Ta'ala berikan. Ternyata ilmu manusia telah mulai memahami bahwasanya bumi ini, gunung berada di atas bumi yang tampak, ke dalam buminya jauh lebih dalam dari itu. Sebagaimana orang membangun bangunan tinggi, ke bawah buminya juga dalam sebagai pondasi bangunan tadi agar tidak jatuh. Ternyata gunung ini, kita lihat fenomena gunung, selalu saja gunung yang aktif memuntahkan materi-materi yang banyak di dalam. Berabad-abad dalam sejarah manusia kita jumpai sejarah gunung mengeluarkan lava, mengeluarkan awan panas, mengeluarkan batu-batu. Ternyata sangat banyak kandungan di dalam. Berarti sangat dalam ke dalam, sangat banyak gudang di dalam gunung di bawah. Ini Allah sebutkan wa ja'ala fiha rawasiya, dan Allah jadikan di bumi ini ada pasak-pasak, penguat-penguat. Kita Allah ciptakan di bumi, Allah ciptakan penguat-penguat. Kemudian kaitan dengan ini wa anhara, sejalan, ada gunung dan ada sungai-sungai. Kita pahami sungai-sungai kebanyakan berasal dari gunung. Sungai hulunya kebanyakan berasal dari gunung, mengalir terus ke muara. Sehingga kita lihat orang-orang mencari air segar, air murni ke daerah pegunungan. Ini punya kaitan, ini nikmat gunung. Di samping penguat bumi yang tidak goyang, juga sumber kehidupan air berasal dari gunung. Berikutnya terkait dengan itu Allah katakan wa min kulli tsamarat, dan dari berbagai macam buah-buahan. Air sumber tumbuh buah-buahan. Lahar yang keluar di gunung menyebabkan tanah di sana subur. Debu-debu keluar di gunung menyebabkan tanah-tanah yang di sana subur. Kemudian kata Allah Ta'ala, zaujain, di gunung, di bumi ini Allah ciptakan semua tanaman berpasangan-pasangan. Ini tempat. Lalu kaitan istilahnya dengan waktu. Yughshil lailan nahar. Allah Ta'ala tutupkan malam kepada siang, sehingga siang yang tadinya terang menjadi gelap karena Allah tutup dengan malam. Di sini kita ambil hikmah, perjalanan waktu adalah seiring perjalanan siang dan malam. Kita hidup di muka bumi berganti-ganti, bergenerasi. Waktu terus berjalan, bumi ini juga, bumi tidak berubah, yang tinggal di atasnya berbeda-beda. Betapa banyak dalam sejarah kita pelajari perubahan kehidupan perkotaan, kematian banyak orang, kesuburan rezeki banyak orang dari sebab gunung. Gunung meletus habis sekian generasi. Karena gunung berbahaya pindah sebuah kota.
Di negara kita juga seperti itu. Itu juga di negara-negara lain. Di samping gunung membawa berkah, rezeki dari gunung banyak, ternyata gunung juga Allah SWT jadikan penyebab banyak kematian manusia dan kehancuran harta-harta manusia. Mungkin ini juga makna di tempat lain Allah sebut antamida bikum. Allah ciptakan gunung untuk kalian agar stabil bumi ini. Kita lihat makna lain tidak langsung dari stabil bumi adalah penduduk bumi serasi dengan jumlah yang ada di muka bumi, jumlah kapasitas bumi. Betapa banyak Allah matikan manusia dengan sebab bunuh. Di samping betapa banyak orang dapat rezeki dengan sebab bunuh. Seimbang. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Yuhyi wa yumiit. Allah Taala menghidupkan dan mematikan. Yarzuqu liman yasha, dia beri rezeki kepada orang yang kehendaki, dan dia berikan takdir batasan juga kepada orang yang dia kehendaki. Yabsut wa yaqbid. Allah Taala melapangkan, Allah menggenggam. Jadi Allah kaitkan setelah menyebutkan buah-buahan yuksil lailan nahar. Allah Taala tutupkan malam kepada siang. Ini adalah perjalanan waktu. Apa di ujung ayat? Untuk saya dan kita semua. Seorang hamba Allah yang takut ke Allah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam itu dzalika itu berita yang disebutkan sebelum ini, fenomena gunung, bumi ini datar, bumi ini panjang, bumi ini lapang, bumi ini kokoh, ada gunung di atasnya, ada sumber rezeki, ada sungai-sungai, ada pergantian waktu. Inna fi dzalika laayat. Sesungguhnya dalam berita ini betul-betul ayat, ini bentuk jamak. Banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah, tentang rububiyah Allah dalam berita yang sedikit ini. Sangat banyak. Siapa saja yang ingin menggali ilmu dari sini sangat banyak. Kaitan dengan bumi, kaitan dengan gunung, kaitan dengan buah-buahan di muka bumi, kaitan dengan air, kaitan dengan pergantian waktu. Dan ini semua adalah fasilitas yang Allah jadikan tempat kita hidup sementara sejak keluar dari perut ibu sampai ajal tiba. Tidak tempat abadi. Liqaumi yatafakkarun, bagi siapa saja yang selalu menggunakan pikiran. Yatafakkarun fil qadari, hidup ini selalu berpikir. Allah Ta'ala memuji orang selalu berpikir. Di penghujung surah Ali Imran Allah katakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan telah terjadi langit dan bumi, telah terjadi pergantian malam dan siang dan selalu terjadi, betul-betul menjadi tanda-tanda kuasa Allah bagi ulul albab, orang punya batin, orang punya basirah, punya pikiran. Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang mereka selalu menyebut nama Allah Ta'ala, selalu beribadah pada Allah Ta'ala. Wa yatafakkarun, dan selalu mereka berfikir fi khalqis samawati wal ardh, pada penciptaan langit dan bumi, kejadian-kejadian yang berubah, hujan yang turun, panas yang tiba. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ini sebuah ungkapan sebatasnya ketika kita melihat kita tidak berdaya dan Allah Maha Kuasa. Rabbana ma khalaqta hadza batil, wahai Rabb kami, Engkau tak ciptakan ini secara batil untuk maksud yang salah. Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah. Artinya apapun yang terjadi di bumi, banjir kah, gempa kah, yang hari ini juga terjadi, erupsi gunung kah, tornado kah, yang juga terjadi di Amerika misal, tidak boleh seorang mukmin merasa ini adalah sebuah kejahatan, sebuah kezaliman, sebuah hal yang tidak baik. Ini adalah perbuatan Allah. Ma khalaqta hadza batila, ya Allah, aku tidak ciptakan ini untuk maksud rusak. Semua adalah bukti kekuasaan Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Abad kaum muslimin, hamba Allah hafizakumullah.
Kembali kita saling mengingatkan ketika musibah telah terjadi atau mungkin besok akan terjadi pada diri kita atau sesama saudara kita kaum muslimin. Dua doa yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kalau kita yang ditimpa musibah, sekian banyak riwayat hadis sahih, kita baca doa pertama istirja, yaitu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disambung dengan doa Nabi ajarkan, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, beri aku pahala dalam musibah, wa akhlif li khairan minha, dan beri aku ganti yang lebih baik dari musibahnya. Apapun musibah, kematian, musibah Allah timpakan pada alat atau lain-lain. Dan manakala kita tidak mendapat musibah, tapi saudara kita sesama muslim dapat musibah, kita disunnahkan berikan penguatan kepada dia, kepada mereka dengan kalimat yang Nabi ajarkan, inna lillahi ma akhadha, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang telah dia ambil, walahu ma a'ta, dan miliknya apa yang telah dia beri, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah telah ada batasan waktu, ada ukuran-ukurannya. Fal tasbir, maka sikap kamu adalah bersabar. Wal tahtasib, dan hendaklah mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Doa ini bagus kita hafal untuk kita amalkan manakala kita merasakan atau melihat saudara kita yang ditimpa musibah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa maqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم وفق ولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.